Bang Masker 81 channel. Hai, selamat datang lagi di Bang Masker 81 channel. Oke, hari ini Bang Masker 81 ingin memberikan konten tentang 8 cara membuat konten bagi YouTuber pemula. Oke, sebelumnya mungkin dari netizen akan subscriber Bang Masker 81 mungkin ada yang baru menjadi youtuber pemula, betul ya. Nah, biasanya bagi youtuber pemula itu untuk membuat konten itu sulit ya. Idenya belum ada, belum ketemu, belum tahu celahnya. Oleh sebab itu Bang Masker 81 ingin memberikan beberapa cara, ingin sharing beberapa cara gitu ya bagi youtuber pemula untuk membuat konten yang baru, ya kan. Seperti apa sih konten yang baru gitu ya, seperti apa sih modelnya gitu kan. Nah, simak penjelasan selanjutnya, tapi untuk sebelum itu tekan subscribe-nya, tekan loncengnya, like and share. Oke, tanpa kalam panjang ria, kita langsung ke TKP. Yang pertama, bagi youtuber pemula untuk membuat konten ialah pertama, ide karya yang original, ide karya yang dari hasil diri sendiri, dari hasil ide sendiri, bukan dari punya orang kita upload, punya adik kita upload ya kan, punya siapa kita upload, bukan itu kan. Itu bakal kena hak cipta, pelanggaran hak cipta ya kan. YouTube pinter, robotnya ada, ketahuan. Nah, oleh sebab itu bagi youtuber pemula ya kan, buatlah ide-ide yang original dari kita sendiri gitu, bukan dari orang lain, apalagi plagiat ya. Nah, sumbernya dari mana? Banyak macam-macam, dari berita ya kan, dari Google, dari informasi portal informasi kayak detik.com atau Kompas ya, dan lain sebagainya. Intinya itu ide dari kita sendiri, atau mungkin dari artikel A, B, C, D kita rangkum, kita olah sedemikian rupa, kita buat konten. Itu bisa ya, itu bisa. Nah, cuman bukan plagiat toh. Nah, itu yang nggak boleh gitu ya. Jadi intinya ide yang orisinil dari diri kita. Jadi YouTube itu maunya itu dari kita murni gitu. Ya kan, untuk kita bisa berkembang itu dari kita murni. Nah, oleh sebab itu buatlah konten-konten yang dari ide kita sendiri, bukan dari orang lain. Oke? Oke. Yang kedua, konten sesuai passion. Saya maunya di mana sih gitu kan? Saya maunya di mana sih? Ya. Apa di judulnya di lifestyle? Kan saya gali, saya suka lifestyle gaya. Ya udah, explore deh masalah gaya hidup. Ya, kan? Atau beauty, ya, kecantikan gitu kan. Tutorial make up, tutorial hijab ya kan, dan lain sebagainya. Oke. Terus traveling, oh saya suka traveling, oke, nggak masalah, bahas tuh traveling ya kan, bahas traveling ya kan. Banyak juga yang suka traveling gitu, bahas traveling itu bisa jadi konten berbagian loh. Misalnya ke lokasi mana gitu ya, Raja Ampat, bikin konten masalah Raja Ampatnya, pulaunya, keindahan alamnya, pantainya, terus lautnya ya kan, penduduknya gitu, buat konten kayak gitu, vlog gitu ya, vlog itu bisa. Part yang kedua masalah tempat tinggal, hotel ya kan, hotelnya ya kan, room tour bisa ya kan, hotel A, hotel B, hotel C, harganya berapa, harganya yang B berapa, yang C berapa, terus jaraknya dari tempat destinasi wisata sama hotelnya ya kan, itu bisa dieksplor. Makanya saya bilang untuk travel tuh banyak, bisa dibagi per part konten, banyak jadi gitu. Belum makanannya ya kan,
makanan Raja Ampat yang terkenal apa gitu, misalnya ikan bakar apa gitu, itu dia explore. Satu konten cukup gitu, 10 menit 20 menit cukup buat konten itu, bisa jadi banyak gitu. Oke. Yang jelas konten sesuai passion gue maunya gimana sih gitu, buat kayak seperti itu gitu. Oke, paham ya, sesuai passion, keinginan. Yang ketiga, ikuti tren, ya kan? Tren, ya kan? Hari ini trennya apa sih gitu kan? Oh, masalah kayaknya sih hari ini banyak yang main sepeda, bahas masalah sepeda, ya kan? Bahas, bikin konten masalah sepeda, itu udah cukup menarik karena kekinian, ikut tren. Oh, sekarang trennya masalah pakaiannya masalah kayak model-model kayak Korea gitu, buat cari informasi tren yang lagi in di Korea tapi bisa ke Indonesia, tapi bisa trennya di Indonesia juga. Seperti itu, buat konten seperti itu. Itu banyak nantinya, apalagi sekarang lagi demam K-pop ya, K-pop, drakor dan lain sebagainya. Itu pas tuh. Oke. 3. Yang keempat, utamakan nilai positif. Ya, ada nilai-nilai positif. Jadi gini, orang lihat konten kita itu sudah mengorbankan waktu dia untuk lihat konten kita. Lihat konten itu udah nilai positif, udah berusaha untuk meluangkan waktu dia untuk melihat konten kita. Gitu. Jadi gitu. Gunakan si konten-konten yang nilainya positif gitu. Nah, isinya banyak ya kan, jangan isinya masalah rasial, itu jangan, kan lo bakal masuk, bakal ditinggal, gak pakai lama bakal tinggal. Buat yang nilainya ada nilai positif yang bisa diberikan, yang bermanfaat ya. Intinya sih bermanfaat, ada nilai positif yang bisa diberikan sama para viewer, subscriber Anda gitu ya. Nah ya, intinya buatlah konten yang bernilai positif. Oke. Yang kelima, gunakan kamera video beresolusi tinggi, berkualitas tinggi, ya kan? Bukan resolusi, berkualitas tinggi. Sekarang kan banyak HP sekarang kan banyak yang kualitasnya tinggi, gitu ya. Gambar-gambarnya berkualitas tinggi. Kayak banyak lah mereknya ya, banyak merek yang bisa lah gitu. Nah, syukur-syukur yang udah punya kamera yang bagus gitu ya, kamera yang bagus. Nah itu lebih bisa juga, lebih bagus juga punya kamera yang khusus buat youtuber. Nah, tapi kalau nggak punya jangan sedih ya kan, punya kamera yang kalian pegang pun sudah bisa buat konten. Nah saya ini contoh pakai kamera handphone gitu ya, jadi nggak ada alasan untuk tidak buat konten. Kalau ada kemauan pasti ada jalan, sudah pasti ya kan. Ya oke lah, konten bagus ya kan? Cuma kalau kameranya banyak semutnya gitu, terus kurang bagus ya, orang sakit mata gitu, kasihan gitu. Sakit mata ya. Nah, oleh sebab itu ya usahakan punya kamera yang agak mumpuni lah, karena HP sekarang kamera udah bagus-bagus ya, udah layak lah, minimal standar gitu, standar ya. Jadi gunakanlah kamera yang baik, berkualitas baik. Oke, selanjutnya, jadilah inspirator. Jadilah konsisten. Konsisten itu nggak gampang, nggak gampang bro. Untuk menjadi konsisten itu nggak gampang, butuh perjuangan, ngalahin males, ngalahin apalagi males ya, terlalu males. Misal dalam seminggu mampu bikin konten ya, sudah dibuat target jadwal sehari 2 kali, berarti kalau seminggu kan 14 konten, komitmen dah tuh, terus 14 konten gitu ya. Kalau saya nggak sanggup nih, paling seminggu cuma 5, ya udah nggak apa-apa,
tapi 5 terus ya kan, terus 5 sampai target tercapai dari YouTube. Nanti akan terbiasa tuh, target tercapai 1000 subscriber, 4000 jam tayang lewatnya kan, monetize selesai, AdSense dapat ya kan, tapi tetap konsisten. Itu kan terbiasa karena memang dari awal sudah terbiasa, kesananya itu sudah jadi biasa gitu, karena sudah terbiasa ya. Jadi konsisten itu penting. Selanjutnya, jadilah inspirator, inspirasi, bisa menginspirasi orang. Jadi konten kita tuh ada nilai lebihnya bro, ada nilai lebihnya. Kenapa? Bisa menginspirasi orang. Orang tuh tidak akan kecewa lihat konten kita, tidak akan kecewa nonton konten kita gitu, karena ada nilai lebihnya, dan akan rela untuk subscribe walaupun gratis, subscribe konten kita dan lonceng tekan, karena itu memang kemauan dia, memang keinginan dia untuk melihat konten kita gitu ya, seperti itu. Jadi jadilah inspirasi bagi penonton itu kita. Oke, lanjut. Mudah diakses, jadi kalau di YouTube itu ada namanya kata kunci. Nah, manfaatkanlah SEO, search engine optimasi ya kan, search engine optimasi ya kan. Jadi pakai kata kunci gitu ya. Ketika apa saya buatin itunya kontennya untuk membuat search engine optimasi itu ya seperti apa sih gitu ya, seperti itu. Jadi begitu orang lihat, di nyari ya, di searching itu, orang akan tahu judul kita, akan tetap keluar judul kita. Jadi gampang, mudah diakses. Percuma bagus kontennya ya kan, tapi susah dicari ya, nggak bakal ketemu. Nah gitu ya. Jadi manfaatkanlah optimasi pencarian kata kunci di YouTube, itu penting bagi YouTuber pemula. Oke. Nah, ini 8 cara ya kan membuat konten bagi YouTuber pemula gitu ya. Mungkin itu sedikit sharing dari saya ya kan, 8 cara membuat konten bagi YouTuber pemula. Mungkin ada yang mau tanya-tanya, nanti isi di kolom komentar ya kan. Nanti akan saya jawab kalau ada sedikit waktu ya, saya akan meluangkan waktu untuk menjawab. Jangan lupa tekan subscribe-nya, like and share, dan tekan tombol lonceng untuk bisa melihat konten saya yang terbaru. Oke, sampai jumpa lagi.